Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Gak nyangka sekarang sudah 2 juta subscriber. 2 juta subscriber, luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada Cokro TV. Alhamdulillah. Sekarang kita udah 2 juta orang loh yang subscribe. Semoga Cokro terus menyajikan konten-konten yang mencerahkan Dan juga menjadi kanal alternatif bagi pendidikan politik. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Pokoknya salam Pancasila dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Terima kasih. Maju terus Cokro TV. Top. Nasdem di prank Anies. Tempo hari dalam survei indikator, hasil survei Nasdem naik. Ada yang menyebut itu Anies efek. Tapi jika melihat hasil survei terbaru SMRC, Nasdem justru melorot ke titik nadir. Dalam survei SMRC, Nasdem sempat bertengger di posisi 4,8% pada November lalu. Tapi hari ini angkanya melorot jadi 3,2%. Artinya Anies efek tidak terbukti mampu mengerek suara Nasdem. Anies justru membuat Nasdem babak belur. Dan sekarang Nasdem bingung bagaimana caranya memperbaiki citra sebagai partai yang toleran dan nasionalis. Hitung-hitungan Paulus sepertinya meleset. Awalnya beberapa kader Nasdem mundur dari partai setelah pendeklarasian Anies sebagai capres. Mungkin saat itu Paloh berharap para pemilih Anies akan mengisi ruang kosong itu. Tapi jika melihat hasil survei Nasdem yang malah melorot, berarti harapan itu kosong belaka. Sebab para pendukung Anies kebanyakan adalah simpatisan PKS. Dan mereka adalah pemilih loyal. Mereka mungkin akan tetap memilih Anies, tapi tak mungkin meninggalkan PKS. Apalagi PKS juga menjadi juru kunci koalisi perubahan. Tanpa PKS, Anies tak bisa nyapres. Jadi hari ini Nasdem sedang sibuk meracik strategi baru, termasuk memasang muka manis ke Jokowi. Mereka paham, Jokowi tidak suka tindakan Nasdem yang mendukung bapak politik identitas. Maka mereka mencari cara agar Jokowi tidak menendang kader mereka dari istana. Hasil survei ini memang tidak secara tepat mencerminkan perolehan suara sebenarnya. Karena masih ada 20% sampel yang belum menentukan pilihan. Apalagi partai politik juga belum menjalankan mesin kampanyenya. Jadi angka yang sekarang muncul itu bisa bertambah setahun kemudian. Apalagi jika nanti partai politik telah menentukan jagoannya untuk maju nyapres. Tapi agaknya itu tidak berlaku untuk Nasdem. Jika penurunan suara Nasdem terus terjadi, Nasdem akan jadi partai gurem. Apalagi jika nanti menterinya kena tendang semua dari istana. Praktis Nasdem akan kehilangan logistik. Ditambah lagi Kominfo saat ini sudah mulai dibidik kejaksaan karena kasus Tower. Mungkin sekali jika kasus ini terbukti dan kader Nasdem masuk penjara, partai ini akan benar-benar mengalami kemerosotan. Orang tidak akan percaya lagi pada politik bersih ala Nasdem. Dulu kelompok nasionalis yang memilih Nasdem dengan harapan partai ini akan memiliki ideologi. Karena dulu mereka terdepan dalam mendukung Jokowi yang nasionalis. Mereka juga getol menjunjung slogan nasionalis. Tapi fakta hari ini berbeda. Nasdem terlihat oportunis. Mereka mendukung Anies yang jelas-jelas kerap menggunakan politik identitas. Itu sama saja Nasdem menutup mata atas perilaku Anies dengan politik memecah belah itu. Oleh sebab itu, tidak hanya kader Nasdem yang memilih cabut dari partai,
tapi juga para pemilih. Mereka merasa tertipu dengan sikap Nasdem yang labil dan oportunis itu. Di wilayah nasionalis, suara Nasdem berguguran. Memang ada taktik menggunakan kader Nasdem yang non-muslim untuk bersafari ke Papua. Itu untuk menegaskan bahwa Nasdem toleran dan terbuka. Mungkin ada beberapa orang yang bisa dipengaruhi, terutama kader Nasdem di Papua. Tapi secara umum suara Nasdem di Indonesia Timur bakal rontok. Anies sudah mereka cap sebagai bapak politik identitas, sesuatu yang tabu bagi warga yang tinggal di sana. Hari ini Nasdem panik. Perhitungan mereka agaknya keliru. Anies yang jadi jurkam partai, kemana-mana curi start kampanye, ternyata tidak berdampak ke partai. Yang mendapat manfaat besar dari safari itu, ya Anies sendiri. Sekarang Anies sudah mampu menggeser Prabowo. Jika Nasdem terus menyediakan logistik kampanye, suara Anies mungkin akan bisa bertambah sedikit lagi. Tapi jika itu terus dilakukan, Nasdem yang rugi besar. Kantong mereka bisa jebol dan mereka tidak mendapat manfaat apa-apa. Karma memang nyata. Barangkali ini peringatan buat Nasdem, apakah mau berbalik arah atau terus mendukung Anies dengan risiko semakin berdarah-darah? Hari ini Nasdem panik. Sudah banyak keluar modal untuk Anies, tapi suaranya sendiri malah melorot. Kasihan Nasdem kena prank.